Dalam kompetisi rekrutmen murid ini, hanya satu orang yang bisa bertahan. Orang itu adalah aku, Sun Lin Feng. Patriark Chu, cepatlah dan kirim orang-orangmu ke atas. Ayah, dia terlalu sombong. Aku akan naik dan mengalahkannya. Kakak berhati-hatilah. Orang tidak tahu diri. Adikku, bagaimana sebenarnya dia bersalah padamu? Hingga kau harus mempermalukannya seperti ini, tanpa memberinya jalan keluar sama sekali. Kita pria terlahir untuk menjadi penguasa langit dan bumi, seorang wanita. Jika dia tidak bisa menyenangkan pria, maka apa nilainya? Kakak, Juyan, Zhou Xiao Xiao, kau sangat gendut. Pria manapun, aku bahkan tidak ingin menyentuhmu. Bagaimana kalau kau naik ke sini sekarang? Aku akan berbelas kasih dan mengakhiri hidupmu yang menyedihkan. Bagaimana menurutmu? Xiao Xiao. Xiao Xiao, jangan pergi. ayah, aku sudah cukup. Selama setahun aku bertambah berat badan ini. Aku seperti tikus di selokan. Semua orang bisa menginjak-injakku. Bahkan kau dan ibu terkena dampaknya karena aku. Bahkan jika aku mati hari ini. Aku ingin semua orang tahu. Akulah Chu Xiao Xiao yang menceraikannya. Kau tidak berpikir naik sini untuk memohon padaku. Kau benar-benar bisa menikah denganku, bukan? Aku tidak ingin menikah denganmu. Aku ingin atas nama dunia, semua wanita yang telah ditipu dan disakiti, mencari keadilan. Aku mengerti. Kau hanya belum cukup dihajar. Pria mana di dunia ini yang menginginkan babi? Aku bahkan tidak menginginkan mereka yang bertubuh bagus. Jadi mengapa aku menginginkan orang gendut sepertimu? Jika tidak ada presiden di dunia ini, maka aku Chu Xiao Xiao akan menjadi yang pertama mendobrak tradisi. Aku akan membiarkan semua orang melihat dengan jelas bahwa seorang wanita yang membatalkan pernikahan juga bisa hidup dengan bermartabat dan bangga. Aku beritahu kau, dunia ini milik kami para pria. Tujuan terbaik bagi kalian para wanita adalah menemukan pria dan menikah dengannya. Hari ini, kau berani paksa aku tanda batal. Aku akan bertanya sekali lagi. Akankah kau menandatanganinya atau tidak? Aku tidak akan menandatangani. Tidak mau tanda tangan. Kalau begitu matilah. Tetua Agung, bisakah itu diumumkan sekarang? Tunggu, dia belum kalah. Lihat apa itu? Serangan Sun Lin Feng justru membersihkan titik meridian Ren dan Du. Xiao Xiao. Dia telah menyerap 5 tahun kultivasi. 10.000 pedang tunduk. Tangisannya mengguncang 9 provinsi. Dia adalah master pedang suci. Aku katakan, orang yang seharusnya menandatangani pembatalan adalah kau.
Mengapa langit menjadi gelap? Mampu membuat langit dan bumi berubah warna. Orang ini pastilah bukan individu biasa. Hari ini, bukan kau yang membatalkan pernikahan denganku, tapi aku Zhu Xiaoxiao. Aku ingin membatalkan pertunangan denganmu. Tadi itu hanyalah momen kecerobohan dariku yang membiarkanmu melukaiku. Sekarang setelah aku menggunakan kekuatan penuhku, mari kita lihat bagaimana kau bisa melukaiku. Tepat sekali, kakak Lin Feng. Cepat lumpuhkan si gendut ini. Begitu kau masuk sekte Xuanjian, aku akan memperkenalkanmu pada ketua sekte. Bagus, si gendut. Bersiaplah untuk mati. Delapan tahun terakhir ini, telah kuberikan segalanya yang kumiliki padamu. Namun kau berulang kali, terus-menerus menipu dan menyakitiku. Serangan pedang ini adalah untuk masa lalumu. Kasih sayangmu padaku. 8 tahun yang lalu, semua lenyap bagaikan asap. Serangan pedang ini menebas kekejamanmu yang tak berperasaan dan ketidaktahu terima kasihan Imno. Serangan pedang ini adalah untuk kesombonganmu, serta kata-kata dan perbuatan kejimu. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Kakak sudah kubilang. Xiao Xiao adalah yang paling hebat. Kakak Lin Feng. Ribu pedang kembali ke leluhur. Dengan pedang suci sebagai pemandu. Ini adalah Tuan Pedang yang muncul di Yunshou. Seseorang kemari. Segera ikuti yang mulia ini ke Yunshou untuk menyambut sang Tuan Pedang dan memulihkan kekuatan ilahi sekte Xuanjian kita. Zhu Xiaoxiao keluarga Fu berhasil tantangan. Aku mengumumkan bahwa untuk saat ini, murid yang terpilih untuk sekte Xuanjian adalah... Tunggu, hanya karena Lin Feng tidak mencintaimu, kau melancarkan serangan yang begitu kejam. Orang yang begitu jahat, apakah dia layak masuk sekte Xuanjian? Dalam uji coba arena, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Ini adalah aturannya. Mungkinkah seseorang harus membiarkan begitu saja Sun Lin Feng menindas orang lain dan tidak diizinkan untuk melawan? Aturan dimaksudkan untuk mengikat orang berstatus rendah sepertimu. Aku adalah murid sekte Xuanjian. Ayahku adalah tetua agung sekte Xuanjian. Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Apakah kau layak mendiskusikan aturan denganku? Karena kau melukai kakak Lin Feng hari ini, kau harus membayar harganya. Nona Su, Xiao Xiao kami memenangkan pertandingan arena dan terpilih masuk sekte Xuanjian. Itu masuk akal dan sah secara hukum. Sebaliknya justru Anda yang tidak masuk akal. Apa sebenarnya niat Anda? Benar sekali. Si gendut juga layak masuk sekteku. Jika kukatakan tidak diizinkan, maka tidak diizinkan. Lantang, kau hanyalah seorang murid dari sekte Xuanjian. Sudah, beraninya kau melanggar peraturan sekte. Tetua tingkat rendah juga layak memerintahku. Orang yang ingin kubunuh Suyutong tidak bisa kau hentikan. Kau, Tepat sekali. Yutong bunuh dia. Aku sudah mengenal si gendut ini selama 8 tahun. Aku tahu persis apa nilainya. Terlebih lagi penurunan berat badannya yang tiba-tiba sekarang. Pasti karena dia menggunakan semacam ilmu sesat. Si gendut. Yutong adalah murid sekte Xuanjian. Dia adalah putri sejati yang disukai langit. Dalam 3 jurus, mencabut nyawamu. Tentu saja tidak masalah. Berlutut dan memohon ampun sekarang. Masih ada waktu. Kekuatan gerakan pedang tidak ditentukan oleh kata-kata. Setiap jurus dan setiap gaya dibuktikan melalui pertarungan. Si gendut, kau mencari ajal. Sekte Xuanjian bergengsi junjung kebenaran. Gerakan-gerakan sang suci ini, bagaimana bisa begitu kejam dan bengis? Jurus pedangmu terlalu lemah. Seranganmu terlalu lambat. Mustahil, aku adalah sang suci. Bagaimana mungkin aku kalah dari si gendut sepertimu? Kau pasti telah memultivasi semacam ilmu sesat untuk mengalahkanku. Tetua Xiao, apakah orang yang memultivasi ilmu sesat pantas masuk sekte Xuanjian? Benar, kemampuannya mengalahkan Yutong dan aku. Pasti karena dia menggunakan semacam ilmu sesat. Tetua Xiao, aku meminta agar Anda sekarang
melumpuhkan kultivasi dan ilmu bela dirinya, cegah dia buat masalah, dan sakiti orang lain. Kemampuan seseorang lebih rendah dari yang lain. Mereka akan menggunakan rumor dan fitnah. Apakah ini benar-benar perilaku sekte Xuanjian? Buktinya belum konklusif. Kultivasinya tidak boleh dilumpuhkan. Kau sampah penakut. Kau bahkan tidak berani berurusan dengan praktisi ilmu sesat. Jika kau tidak berani, aku yang akan melakukannya. Semua murid sekte Xuanjian dengarkan perintahku. Cepat lumpuhkan kultivasi iblis wanita ini. Tunggu. Kau benar-benar punya nyali untuk berani menyalahgunakan token perintah Tetua Agung. Nona Su, Xiao Xiaoku telah berlatih keras sejak kecil. Mustahil baginya untuk mempraktikkan ilmu sesat. Sebaliknya dengan perilaku Anda, apakah Anda berniat memaksakan pengakuan dengan kekerasan? Meskipun keluarga Chuku tidak sekuat sekte Xuanjian, di hadapan ketidakadilan, kami akan berjuang sampai mati. Ayah. Paman. Tetua Agung telah tiba. Suhu Ketua Agung Sekte Xuanjian. Selamat datang Tetua Agung. Enya, Tetua. Yuton, kau terluka. Siapa yang begitu lancang? Berani melukai putriku? Maju? Aku hanya akan membunuhmu sekarang. Jika tidak, jika aku harus mencarimu, aku akan membantai seluruh keluargamu. Ayah. Wanita inilah. Dia menggunakan ilmu sesat untuk melukaiku. Gadis ini berani melukai putriku. Nyalimu cukup besar. Tetua Agung, Xiao Xiaoku benar-benar tidak mampu mempraktikkan ilmu sesat apapun. Itu hanyalah pertarungan pedang. Dan sudah takdir bahwa pedang tidak memiliki mata. Xiao Xiaoku hanya beruntun bisa mengalahkan putrimu hanya dengan 3 jurus. Kau pikir kau siapa? Nyawa seluruh keluargamu, jika digabungkan, tidak sebanding dengan sehelai rambut putriku. Sekarang ambil inisiatif untuk menyingkirkan sampah ini untukku, dan mungkin aku masih akan memberimu jalan untuk hidup. Jika tidak, ini akan menjadi akibatnya. Kau. Sekte Xuanjian terlalu sewenang-wenang. Menolak untuk tunduk. Gawat. Emosi sang tuan pedang sedang bergejolak. Sesuatu telah terjadi di Yuanshou. Siapa yang begitu buta? Berani picu murka tuan pedang. Sebaiknya orang ini bukan murid sekte Xuanjian kita. Jika sang tuan pedang salah paham terhadap sekte Xuanjian kita dan menolak untuk mengambil alih posisi ketua sekte, aku akan membuat mereka membayar. Ayo pergi. Sekte Xuanjian yang didambakan oleh para pendekar di bawah langit benar-benar memiliki perilaku seperti ini, memperlakukan nyawa manusia seperti rumput dan menindas orang lain dengan kekuasaan. Apakah kalian tidak takut jika ketua sekte Xuanjian mengetahuinya? Selama semua orang yang hadir di sini mati, ketua sekte tidak akan tahu, bahkan di kehidupan selanjutnya. Jelas. Lihatlah serangan Xiao Xiao. Setidaknya 4.000 tahun kultivasi, belum sepenuhnya dilepaskan. Pengalaman bertarungnya, bagaimanapun terlalu kurang. Tidak hanya itu, dia aslinya adalah master pedang suci. Tapi pedang di tangannya adalah senjata fana yang justru menekan 70% kekuatannya. Aku tidak menyangka wanita ini begitu kuat. Dia tidak boleh dibiarkan pergi hidup-hidup. Jika tidak, dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Su ini, dekal telah berlalu, dan dia masih saja tidak tahu malu. Menindas yang muda sebagai seorang ketua. Aku sungguh berharap bisa turun ke sana sendiri untuk memberinya pelajaran. Kau tidak boleh
Kau telah melupakan janji 30 tahun yang lalu, di depan dunia. Kau tidak bisa ikut campur. Penjahat hina. Tidak tahu malu. Segala cara sah dalam perang. Gadis kecil. Mari kita lihat seberapa sombong kau sekarang. Jalan. Ini adalah harga yang harus kau bayar, karena telah melukai nona muda ini. Penjahat hina. Kau tidak layak menjadi tetua agung sekte Zuanjian, karena pakai racun celakai orang. Mengapa harus repot-repot bersikap lurus dan terhormat? Bukankah cukup dengan menang saja? Sekarang akulah jagalnya. Dan kau hanyalah daging di atas talenan. Ayah, hentikan kata-kata tak berguna itu. Segera lenyapkan dia. Sayang sekali. Hari ini adalah hari kematianmu. Jika kau ingin membunuh Xiao Xiao, kau harus melangkahi mayatku. Kakak, kau adalah kepala keluarga Chu. Keluarga Chu tidak bisa tanpamu. Bawa Xiao Xiao dan pergilah dengan cepat. Kau pikir kau bisa pergi? Ayah, Paman. Zhu Xiaoxiao. Jadi apa masalahnya jika kau sudah menjadi kurus? Bukankah kau masih seperti anjing yang berlutut di kakiku? Cukup bicaranya. Manfaatkan kesempatan untuk melenyapkannya. Tidak. Ayah. Ayah. Xiao Xiao, syukurlah kau selamat. Ayahmu tidak berguna. Aku telah membiarkanmu menderita selama bertahun-tahun ini. Ayah. Akan kubunuh kalian semua. Akan kubunuh kalian semua. Kau benar-benar mencari ajal. Pergi. Orang tua bangka. Itu benar-benar hanya satu nyawa. Ayah. Berhenti. Siapa yang berani menyakiti sang tuan pedang? Dan siapa kau satu lagi yang tidak takut mati? Berani-beraninya menghalangi tuan muda ini. Bodoh. Dia adalah ketua sekte Xuanjian. Apa? Suhu. Nyalimu besar sekali. Berani ganggu tuan pedang. Apel. Dia sebenarnya adalah tuan dari pedang suci kuno. Menurut aturan sekte kita, siapapun yang mendapatkan pengakuan dari pedang suci akan diangkat menjadi ketua sekte kita. Kalau begitu, bukankah tadi kita baru saja menyinggung ketua sekte yang baru? Aku. Pendekar pedang. Penguasa pedang. Ketua sekte. Apakah kau salah orang? Dia hanyalah wanita dengan bakat biasa-biasa saja.
Dia hanya tahu cara mempraktikkan ilmu sesat. Bagaimana mungkin dia adalah sang penguasa pedang? Benar Ketua Sekte. Aku dengan wanita ini telah bersama selama 8 tahun. Aku tahu persis orang seperti apa dia. Dia hanyalah orang yang malas dan rakus. Bagaimana mungkin dia menjadi pendekar pedang? Benar. Dia memang tuan pedang. Paman bela diri Yunyazi. Tuan, mengapa kau ada di sini? Seseorang yang bisa membuat ketua sekte dengan hormat memanggil paman bela diri sebenarnya adalah guru dari wanita muda ini. Zhao Shao, gurumu telah menipumu. Apa yang kau serap sama sekali bukan 20 tahun Ki Pedang, melainkan 50.000 tahun Ki Pedang. Untungnya, bocah Sun Lin Feng itu membantumu membuka titik meridian Grand Dandu yang memungkinkanmu menyerapnya. Melapor kepada ketua sekte, suhu menghina keluarga Tuan Pedang. Anggap nyawa manusia tak berarti. Mohon ketua sekte buatlah keputusan. Suhu, nyalimu besar sekali. Ketua sekte, murid ini mengakui kesalahannya. Murid ini buta dan menyinggung sang Tuan Pedang. Aku memohon belas kasihan sang Tuan Pedang. Aku memohon pengampunan sang Tuan Pedang. Nona Chu, akulah yang gagal mengenali kehebatanmu dan telah menyinggungmu. Mohon jangan menyalahkanku. Benar sekali. Zhao Shao. Aku terpaksa. Wanita inilah yang merayuku lebih dulu. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia. Sun Lin Feng kau. Kau apa? Zhao Shao. Bagaimana dengan ikatan 8 tahun kita? Kau harus percaya padaku. Sun Lin Feng, pada titik ini, apakah kau pikir aku masih akan percaya imu? Ini benar-benar memuakkan. Lama dengar kau anggap nyawa seperti rumput dan bertindak sesuka hati. Aku tidak menyangka hari ini kau benar-benar menyinggung sang Tuan Pedang. Baiklah, aku akan melumpuhkan kultivasimu dan mengusirmu dari Yunshou. Jangan pernah menginjakkan kaki di Yunshou lagi. Ketua sekte mohon ampun. Ayah, Adapun Su Yutong, mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu dan belum ada kesalahan besar yang dilakukan, aku akan mencabut posisimu sebagai gadis suci sekte, menurunkannya menjadi rakyat jelata, dan kau tidak akan pernah menginjakan kaki di sekte Zuanjian lagi. Chu Xiaojiao, hari ini kau telah menyebabkan kehancuran keluargaku. Di masa depan aku pasti akan membalas setiap penghinaan untuk menghapus penghinaan berdarah hari ini. Zhao Shao. Zhao Shao. Zhao Shao. Zhao Shao. Aku memohon padamu. Kau harus percaya padaku. Aku benar-benar terpaksa oleh wanita itu. Aku tidak bersalah. Zhao Shao, percayalah padaku. Sun Lin Feng, kau benar-benar tidak tahu malu. Zhao Shao, jika ada satu kebohongan saja dalam apa yang baru saja kukatakan, biarkan aku disambar petir dan dihantam oleh 5 guntur. Apa ini? Menarik. Tuan Pedang, menurut aturan sekte, Tuan Pedang yang menjabat harus mengambil posisi ketua sekte Zuanjian. Karena para pengkhianat telah disingkirkan, aku berharap Tuan Pedang segera berangkat untuk mengikutiku dan meneruskan posisi ketua sekte Zuanjian. Aku, ketua sekte Zuanjian. Apakah kau salah orang? Aku hanyalah seorang pendekar pedang biasa. Zhao Shao, kau sangat berbakat. Ditambah dengan berkah 50.000 tahun giat pedang, selama kau berlatih dengan tekun, kau pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Jangan menolak lagi. Benar Xiao Xiao, kau harus pergi bersamanya. Kau adalah kebanggaan keluarga Chu kita, dan juga kebanggaan diriku Chu Tiankuo.
Baik. Ibu memberimu hadiah. Xiao kita pasti akan terlihat cantik mengenakan ini. Sangat indah. Terima kasih, Ibu. Ngomong-ngomong, Ibu. Dalam beberapa hari, aku akan pergi ke Sekte Xuanjian. Begitu aku pergi, aku tidak tahu kapan aku akan bisa melihatmu lagi. Ibu akan menjaga diri dengan baik. Pergilah dengan pikiran tenang, dan berkultivasilah dengan baik. Tapi Ibu, aku benar-benar tidak tega meninggalkanmu. Ya Xiao kita sudah dewasa. Dia cantik. Dan kultivasinya begitu tinggi. Dia adalah pahlawan hebat yang berdiri tegak. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Xiao Xiao, menikahlah denganku. Maukah kau? Kita tidak perlu memedulikannya. Ayo pergi. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Untuk percaya bahwa aku tulus. Tulus, semua orang tahu bahwa keluarga Sun telah kehilangan kekuasaannya sekarang. Dan sangat ingin mencari pendukung. Kau tulus terhadap statusku sebagai pendekar pedang bukan? Sebelum aku memanggil petir untuk menyambarmu. Ingatlah segera. Xiao Xiao. Perasaan 8 tahun kita. Perasaan 8 tahun. Sekarang kau bilang ingin putus hubungan. Lalu bagaimana dengan 8 tahun usahaku? Apa artinya itu? Usahamu. Bagaimana mungkin aku bertemu? Orang tak tahu malu sepertimu. Baiklah. Karena kau tidak peduli dengan hubungan masa lalu kita, maka setelah melihat wajah gendutmu selama 8 tahun, kau harus memberiku kompensasi yang pantas bukan? Seperti yang diduga. Kau menungguku di sini. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu kompensasi yang pantas. Keparat. Wanita jelek ini cukup kejam. Itu memang pantas kau dapatkan. Su Yutong. Ayahmu diusir dari Jin Shou. Dan kau juga ditendang keluar dari sek. Apa bedanya kau denganku? Itu semua karena si gendut itu, yang menyebabkan kehancuran keluargaku, dan membuatku jatuh ke titik terendah. Cukup. Aku tidak punya waktu untukmu. Tunggu. Tidakkah kau ingin membalas dendam? Di belakang Zhu Xiao Xiao, sekarang adalah Sekte Xuanjian. Siapa lagi yang bisa melakukan apapun padanya? Sekte Xuanming. Aku pernah membuat sumpah suci untuk tidak lagi mencampuri urusan Ginshou. Aku tidak akan mengantarmu. Kebaikan besar Tuan. Xiao Xiao tidak punya cara untuk membalasnya. Di masa depan, aku harus rajin berlatih teknik pedang. Menaklukkan iblis dengan pedangku. Mempermalukan Tuan. Ini sangat bagus. Saat kau tiba di Kingshou, Longren akan kirim orang jemputmu dan membawamu naik ke gunung. Kau akan menjadi ketua sekte Xuanjian yang baru. Ibu, ayah, kakak. Xiao Zhou kita telah tumbuh dewasa. Segera, dia akan menjadi ketua sekte. Adik, kakak tahu, kau pasti akan mencapai sesuatu. Xiao Xiao, setelah kau pergi ke sana, kau harus makan dengan baik dan jaga dirimu baik-baik. Jangan khawatir, Ibu. Xiao Xiao bukan lagi seorang anak kecil. Ya. Xiao Xiao sudah dewasa. Dan tidak perlu lagi membuat ibu khawatir. Baiklah Ibu, saat aku kembali untuk membawa kalian semua ke atas gunung, seluruh keluarga kita akan hidup dengan baik bersama-sama. Selamat Tuan Liu, selamat pengantin, atas kemenangan di seleksi Agung Kingshou. Setelah memasuki Sekte Xuanjian, di masa depan, kau pasti akan menjadi terkenal di seluruh Kingshou. Mendapatkan menantu yang begitu layak, sungguh merupakan berkah bagi keluarga Liu. Ayah mertua, mengapa berkata demikian? Berkat bantuan keluarga Liu, aku bisa bangkit dengan begitu cepat. Memang benar ayah, justru karena bantuan keluarga kami, kakak Shimei bisa memenangkan pemilihan agung dan masuk ke Sekte Xuanjian. Di masa depan, setelah menantu baru masuk ke Sekte Xuanjian, bukankah seluruh kota Kingshou akan berada di bawah kendali kontrol Tuan Liu? Hanya seorang calon murid Sekte Xuanjian berani mendominasi Kingshou, benar-benar menggelikan. Dari mana datangnya wanita jahat ini? Berani menghina murid Sekte Xuanjian.
Berani bertindak kurang ajar di kediaman keluarga Liu. Kau mencari ajal. Kau pria tak berperasaan. Kau benar-benar jahat. Apakah kau mengenali siapa dia? Jalan. Jadi itu kau. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu kau wanita yang menolak untuk menyerah. Apakah kau pikir, dengan menemukan wanita manapun, untuk mendukungmu, kau bisa merebut kembali kakak Shimei? Jalan. Lihat dirimu sendiri. Dalam pikiranmu, apakah kau berpikir bahwa ada pria lain yang menginginkanmu? Kakak memang cantik secara alami. Dia tidak butuh hama sepertimu untuk menilainya. Di kaki Sekte Xuanjian, seseorang benar-benar berani menindas orang lain menggunakan pengaruh mereka. Hari ini, aku atas nama Sekte Xuanjian akan memberimu pelajaran yang setimpal. Konyol, aku adalah calon murid Sekte Xuanjian. Apakah kau layak menceramahiku? Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan murid Sekte Xuanjian. Mustahil. Aku benar-benar dikalahkan. Kau pria tak berperasaan. Hanya inikah kekuatan yang kau miliki? Benar-benar menggelikan. Penyihir berhenti. Berani melukai. Calon murid Sekte Xuanjian. Aku pasti akan melaporkan ini kepada Tetua Xiao dan meminta pertanggungjawabanmu. Sekte Xuanjianku tidak akan pernah menerima pria seperti itu. Kau pikir kau siapa? Berani berbicara begitu sombong. Penyihir. Jangan berpikir bahwa karena kau telah mengalahkanku sekarang, kau bisa tetap sombong. Begitu aku masuk ke sekte dan melapor kepada guruku, kau pasti akan diburu oleh sekte. Begitukah? Maka aku akan menunggu dan melihat. Beraninya kau memandang rendah Sekte Xuanjianku. Seseorang kemari. Tangkap penyihir ini. Aku akan memberimu hadiah yang besar. Berhenti. Itu Tetua Xiao dari Sekte Xuanjian. Penyihir. Aku mengerti sekarang. Kau tidak bisa lagi bersikap sombong. Tetua Xiao. Salam kepada ketua sekte yang baru. Ya, Apel. Dia adalah ketua sekte yang baru. Keluarga Liu dari King Shou. Begitu lancang. Berani menghina ketua sekteku. Apakah kau sudah memakan hati beruan dan empedu macan tutul? Hamba yang rendah ini tahu kesalahannya. Hari ini hamba buta. Hamba telah menyinggung ketua sekte. Hamba yang rendah ini pantas mati. Hamba berharap ketua sekte akan mengampuni kami. Ketua sekte, bagaimana mereka harus dihukum? mengingat mereka belum melakukan kesalahan fatal. Hukuman ringan sudah cukup. Terima kasih ketua sekte karena telah mengampuni nyawa kami. Tapi, Chen Shimei menelantarkan istri dan anakmu. Sungguh menjijikan. Mulai sekarang, kau tak boleh masuk sekteku satu langkah pun. Ketua sekte, hamba salah. Renyahlah. Pergilah segera. Adik perempuanku sebenarnya adalah Ketua Sekte Xuanjian. Kemarilah. Cepat. Segera bersujud kepada Ketua Sekte. Tidak perlu formalitas seperti itu. Aku bilang, aku akan membantumu. Memberi pelajaran pada pria tak berperasaan itu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Kakak, kau hanya perlu mengingat, selama kau memiliki kepercayaan diri, bahagiakan dirimu sendiri. Jangan bergantung pada pria. Dan kau bisa menjadi langsing dan cantik. Menjalani kehidupan yang kau inginkan. Apa yang dikatakan kakak, sudah kuingat semuanya. Mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Bahkan jika aku sendirian, aku bisa menjaga putriku dengan baik. Ngomong-ngomong, tidak lama lagi, aku akan menjabat sebagai ketua sekte Xuanjian. Saat waktu itu tiba, kau harus datang. Bagus, acara besar kakak. Aku pasti akan datang. Masalah ini sekarang selesai. Mohon kembali ke sekte Xuanjian bersamaku ketua sekte untuk mengambil alih posisi ketua sekte yang baru. Baiklah, mari kita segera kembali ke sekte Xuanjian. Ini adalah murid pemenang dari seleksi Yunshou. Kudengar dia benar-benar mengalahkan Tetua Agun. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Kulit adik perguruan seperti krim. Dan dia cantik serta anggun. Dia benar-benar kecantikan yang langka. Melapor kepada ketua sekte. Porendia telah dibawa. Kalian boleh mundur untuk saat ini. Murid Sekte Xuanjian, dengarkan perintahku. Mulai hari ini, aku akan mengundurkan diri dari posisi ketua sekte dan menyerahkannya kepada adik perguruan ini Cui Xiao. Ketua sekte mohon pertimbangkan kembali. Bagaimana bisa hal itu diwariskan kepada murid baru begitu saja? Tidak perlu panik. Wanita ini adalah Master Pedang Suci.
Di masa depan, dia pasti akan menjadi yang nomor satu di Gensho, Master Pedang Suci. Posisi ketua sekte telah kosong selama 10.000 tahun. Aku hanyalah penjabat ketua sekte. Hari ini, Master Pedang Suci kembali ke tempat yang seharusnya. Aku akan mengembalikan posisi ketua sekte. Murid-murid dengarkan perintahku. Beri hormat kepada ketua sekte yang baru. Karena dia adalah Master Pedang Suci. Kami juga dengan sepenuh hati yakin. Salam ketua sekte. Salam ketua sekte. Salam ketua sekte. Kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memimpin dan mengawasi Sekte Xuanjian. Aku keberatan. Aku keberatan. Ketua sekte. Wanita ini dulu gemuk dan tak sedap dipandang. Melalui ilmu sesat, dia mendapatkan penampilan seperti itu. Masalah dia ditolak oleh keluarga Sun juga telah tersebar di seluruh Yunshou. Bolehkah aku bertanya, bagaimana orang yang ternoda seperti ini bisa menjadi ketua sekte? Jadi dia adalah wanita yang ditolak. Aku hampir tertipu oleh tipu muslihatnya. Mengandalkan ilmu sesat untuk berkultivasi. Sungguh memalukan bagi golongan kita. Aku tidak pernah mempraktikkan ilmu sesat apapun. Lagi pula bukan aku yang ditolak. Aku batalin pertunangan dengan Sun. Kakak seperguruan. Aku melihat adik seperguruan penuh dengan energi kebenaran. Dengan kulit sehalus krim. Bagaimana mungkin dia orang yang jendut? Kau tidak percaya bukan? Lihatlah sendiri. Dia benar-benar orang yang jendut. Lihat pinggangnya. Itu menyatu dengan bokongnya. Tidak heran dia ditolak. Jika aku terlihat seperti dia, aku lebih baik mati saja. Pria mana di dunia ini yang menginginkan seekor babi? Aku bahkan tidak menginginkan mereka yang bertubuh bagus. Mengapa aku menginginkan orang gendut sepertimu? Hentikan. Ketua sekte faktanya ada di depan mata kita. Apakah Anda masih ingin membelanya? Kau. Baiklah. Untuk menjadi ketua sekte, seseorang harus menjalani banyak ujian. Biarkan Master Pedang menyelesaikan masalah ini sendiri. Jika dia bahkan tidak bisa melewati rintangan ini, maka dia tidak layak menjadi ketua sekte. Adik-adik seperguruan, apakah wanita gendut ini layak menjadi ketua sekte kita yang baru? Bunuh penyihir sesat yang gendut itu. Bunuh penyihir sesat yang gendut itu. Chu Xiaojiao, dalam hal latar belakang keluarga dan penampilan, aku melampauimu dalam segala hal. Dengan hak apa kau mengambil segalanya dariku? Aku tidak akan membiarkanmu berbuat sesuka hati. Bunuh penyihir sesat yang gendut itu. Ketua sekte kehendak rakyat sudah jelas. Usir penyihir ini dari sekte segera. Apa salahnya menjadi gemuk? Lalu kenapa jika aku gemuk, aku tidak melakukan kesalahan apapun? Mereka yang menertawakan kita. Merekalah yang fisik. Lihatlah aku. Aku sudah mulai menurunkan berat badan untuk menjadi versi diriku yang lebih baik. Kau yang mengajariku. Seseorang harus demi dirinya sendiri, hidup dengan harga diri. Terima kasih, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Dulu di Qingzhou, kaulah yang mencerahkanku. Aku baru punya rasa percaya diri dan keberanian. Dulu aku gendut, dan dulu aku tidak percaya diri. Tapi sekarang aku telah mengerti. Kepercayaan diri, mencinta diri sendiri, dan harga diri adalah hal yang benar-benar memperkuat diri sendiri dan melindungi diri sendiri. Rumor dan fitnah masa lalu itu hanyalah awan yang berlalu. Dari mana wanita gendut ini berasal? Beraninya kau menerobos masuk ke sektaku. Orang-orang tangkap dia. Benar. Memiliki kesadaran seperti itu dalam waktu singkat. Dia memang terlahir untuk menjadi ketua sekte. Kalian semua mengaku sebagai murid inti, namun kalian bahkan tidak bisa mengalahkan wanita sepertiku. Apakah kekuatanmu hanya sebesar ini? Kau. Menilai orang dari penampilan? Apakah ini yang sekte Xuanjian ajarkan padamu? Hari ini aku akan mengampuni nyawamu, tapi aku mengusirmu dari sekte. Sekte kami tidak akan pernah membiarkan orang bejat sepertimu untuk tetap tinggal. Atas dasar apa? Kau hanyalah orang rendahan. Dan hanya seorang wanita. Atas dasar apa kau mengambil posisiku sebagai ketua sekte? Apakah langit benar-benar buta? Kau masih belum bertobat. Aku adalah murid utama sekte. Terlahir dengan bakat luar biasa. Bagaimana mungkin aku kalah dari wanita gemuk sepertimu? Aku menolak untuk menerima ini. Kau adalah murid utama sekte, namun kau memiliki keterampilan dan bakat yang sia-sia. Kau sombong dan angkuh. Aku sekarang telah menyegel kultivasimu selama bertahun-tahun dan mengusirmu dari gunung untuk membiarkanmu merasakan kerasnya dunia fana. Lalu datang dan diskusikan denganku. Apa itu keadilan? Bagus, Kui Xiaoxiao juga memiliki keanggunan seperti itu. Siapa lagi yang menolak untuk tunduk? Salam ketua sekte. Salam ketua sekte.
Xuanxia ini juga orang bodoh yang tidak berguna. Sia-sia aku memberinya begitu banyak keuntungan. Sudahlah, untungnya aku punya rencana cadangan. Sun Lin Feng, kau tidak boleh mengecewakanku. Apa yang terjadi? Tuan kedua, Sun Lin Feng telah menerobos masuk. Sun Lin Feng, kau masih berani datang? Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Ini semua salah Chu Xiaojiao. Aku datang untuk mencari kedamaian saat itu, tapi kau mempermalukanku di depan umum. Hari ini, kau benar-benar jatuh ke tanganku. Maka aku akan membuatmu berharap kau sudah mati. Penjahat hina, apa yang hendak kau lakukan? Apa yang akan kulakukan? Aku ingin membiarkan si gendut Chu Xiaoxiao itu tahu konsekuensi karena menyinggungku Sun Lin Feng. Dia tidak layak menjadi ketua sekte Xuanjian. Aku pasti akan membuatnya mati tanpa tempat untuk dikubur. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku benar-benar tidak akan membiarkan kau menyakiti Xiao Zhao. Wanita tua, putrimu yang berharga, mengambil posisiku di sekte Xuanjian, dan bahkan mengejekku di depan umum, dan mempermalukanku. Semua yang kulakukan hari ini hanyalah mengembalikan apa yang dia berikan padaku. Semuanya kembali padanya. Xiao Xiao telah mengampuni nyawamu. Namun kau masih saja keras kepala. Sekte Xuanjian tidak akan melepaskanmu. Sekte Xuanjian, aku tidak hanya akan membuat Chu Xiaoxiao membayar harganya. Aku juga akan membuat sekte Xuanjian bersujud dan tunduk padaku. Sebaiknya kau bekerja sama, agar kau bisa lebih sedikit menderita secara fisik. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut Xiao Zhao saja, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Maka kau harus dengan benar pergi menjadi hantu. Sepertinya Sun Lin Feng telah berhasil, maka aku juga harus bertindak cepat. Seluruh murid dengarkan perintahku. Mulai hari ini, aku mengumumkan Cui Xiaoxiao sebagai ketua sekte Xuanjian yang baru. Ketua sekte mohon terima perintah ini. Salam kepada ketua sekte yang baru. Salam ketua sekte. Salam ketua sekte. Aku tidak akan mengecewakan harapan. Dan akan mendominasi Jinshu. 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 Apa yang terjadi? Aku selalu merasa seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Aku keberatan. Aku keberatan. Atas dasar apa dia menjadi ketua sekte? Kau telah berkultivasi dengan keras selama bertahun-tahun. Semua demi posisi ketua sekte. Dia hanya beruntung dan mendapatkan kesempatan. Seseorang yang mengambil jalan pintas seperti itu, atas dasar apa dia bisa menjadi ketua sekte? Su Yuton, kau telah diusir dari sekte. Bagaimana kau masih punya muka untuk kembali? Dan kau bahkan membawa orang-orang licik. Kau telah mencoreng nama sekte. Kurasa kau sedang mencari ajal. Terlalu percaya diri. Mencari ajal. Su Yutong, untuk berurusan denganku. Aku tidak menyangka kau begitu tercela hingga bersekutu dengan kultivator sesat. Apakah kau pikir bahwa hanya dengan pasukan kacangan ini bisa mengalahkanku? Sebagai gadis suci sekte, berani sekutu dengan sekte Xuanmin, melakukan konspirasi. Sang Suci, bukankah sudah lama aku diusir dari sekte oleh kalian? Itu adalah pilihanmu, ketua sekte. Orang tua ini bisa dianggap telah melihatmu tumbuh dewasa. Aku tidak ingin kau membuat kesalahan demi kesalahan. Aku menasihatimu untuk berhenti selagi bisa. Untuk menghindari bencana besar. Berhenti. Kau juga tahu bahwa aku awalnya adalah Sang Suci, terlahir dengan segalanya, dihormati oleh 10.000 orang. Namun kemunculan wanita gendut ini mencuri segalanya dariku. Keras kepala dan tidak bisa diperbaiki, karena kau tidak menunjukkan penyesalan.
Maka jangan salahkan pedangku karena tidak kenal ampun. Tunggu. Hari ini adalah hari keberhasilanmu sebagai ketua sekte. Pada hari yang begitu penting ini, mengapa orang tuamu belum datang? Apa yang kau lakukan pada mereka? Jadi kau juga punya saat-saat ketakutan. Kau ingin tahu? Kalau begitu turunlah dan memohon padaku. Jika kau berani menyentuh keluargaku, aku akan memastikan kau tidak meninggalkan mayat utuh. Jika kau berani membunuhku hari ini, aku jamin seumur hidupmu, kau tidak akan pernah melihat orang tuamu lagi. Ketua sekte, tenanglah. Prioritasnya adalah mencari tahu keberadaan ayahmu. Kau wanita gendut yang sangat jahat. Kau hampir membunuhku. Bicaralah dengan cepat. Bukankah tadi kau sangat sombong? Turunlah dan memohon padaku, dan aku akan memberitahumu. Sekarang, kau bisa memberitahuku di mana mereka berada. Masuklah. Ayah ibu. Jangan bergerak. Apakah kau ingin melihat? Apakah pedangku lebih cepat? Atau pedangmu yang lebih cepat? Keluhan di antara kita. Mengapa melibatkan orang lain? Orang lain. Mereka semua adalah darah dagingmu, teman dan keluarga tersayangmu. Bagaimana mereka bisa dianggap orang lain? Despicable. Sebagai seorang pendekar pedang, menang dan kalah adalah hal yang lumrah. Sampai-sampai melibatkan keluarga. Aku sebenarnya orang baik. Hormat orang tua sayang yang muda. Aku tidak ingin menyakitimu. Salahkan keluarga Chu karena melahirkan benih jahat seperti itu, hingga harus menderita malapetaka ini. Berhenti. Lepaskan orang tuaku. Apapun yang kau inginkan, aku akan menyetujuinya. Bagus kau yang mengatakannya. Kalau begitu biarlah seperti ini. Akhiri hidupmu sendiri. Dan aku akan setuju untuk melepaskan keluargamu. Jiao Jiao, ibu sudah bahagia melihat keadaanmu sekarang. Ibu sudah sangat bahagia. Jangan lakukan hal bodoh demi ibu. Ibu, baiklah. Selama kau melepaskan orang tuaku, aku berjanji padamu. Ketua sekte Anda tidak boleh melakukannya. Murid-murid sekte Zuanmin telah lama mengepung kita. Jika ketua sekte melumpuhkan kultivasinya sendiri, apa yang akan terjadi pada orang-orang di dunia ini? Jiao, jangan. Selama bertahun-tahun ini, seberapa banyak penderitaan yang kau tanggung untuk mencapai apa yang kau miliki hari ini? Kau tidak boleh melumpuhkan kultivasimu sendiri. Xiao. Kau adalah harapan keluarga Chu kami, dan terlebih lagi kebanggaan diriku Chu Tianque. Kau masih harus memimpin sekte Zuanjian untuk membasmi iblis dan mendominasi Zhenshou. Kau tidak boleh melumpuhkan kultivasimu dan menjadi orang yang tidak berguna. Lakukan sekarang. Jika kau masih tidak bertindak, aku akan membunuh ibumu terlebih dahulu, lalu membunuh ayahmu. Ayah? Ibu? Maafkan anakmu yang kurang berbakti ini. Bukankah tadi kau sangat sombong? Sekarang, mari kita lihat bagaimana kau bisa bersikap angkuh. Kau wanita gendut. Aku tidak menyangka kau akan mengalami hari seperti ini. Dulu aku begitu hormat saat memohon padamu untuk kembali bersama. Tapi bagaimana denganmu? Betapa sombongnya dirimu. Lihat dirimu sekarang. Persis seperti anjing. Kemarilah. Sombonglah lagi dan biarkan aku melihatnya. Chu Yao, lantas apa gunanya kau menjadi master pedang suci? Hari ini, bukankah kau tetap jatuh ke tanganku? Jika saja kau bersikap baik dan tetap menjadi wanita gendut, alangkah baiknya itu. Tapi kau harus keluar dan membuat masalah. Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Lepaskan orang tuaku. Jika tidak, kau tidak akan bisa meninggalkan sekte Zuanjian. Kultivasimu sudah kulumpuhkan, namun kau masih begitu sombong. Ibu, ini semua salahku. Aku telah membuatmu menderita. Jia ini salah ibu. Ibu yang membebanimu. Ibu sudah setua ini.
namun masih membebanimu. Sebaiknya ibu mati saja. Ibu jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini karena aku tidak melindungimu dengan baik. Kasih sayang ibu dan anak yang begitu mendalam. Ketua sekte, ketua sekte, ketua sekte. Ibu, apa yang sedang kau lakukan? Aku Xiao Xiao. Nyonya. Nyonya. Apa yang Anda lakukan, Nyonya? Kau benar-benar anjing penurutku. Penyihir kau lakukan apa? Pada ibuku. Aku hanya memberinya jiwa hilang itu saja. Melihat kalian berdua seperti ini, sungguh memuaskan. Ibu dan anak saling membunuh. Sungguh sebuah pertunjukan yang hebat. Ibu. Chu Zhao sudah kukatakan. Penghinaan yang kuderita akan kubalas 2 kali lipat padamu. 3 hari lagi, Sekte Xuanming kita akan menggempur Sekte Xuanjian. Sekarang setelah kau kehilangan Master Pedang Suci, aku ingin melihat bagaimana kau akan melawanku. Dalam 3 hari, tunggulah Jin Zhao berganti penguasa. Nyonya. Xiao Xiao, ketua sekte. Xiao Xiao. Ayah, ibu, cepat ayo kita pergi. Cepat ayo kita pergi. Cedera Master Pedang terlalu parah, dan dia telah melumpuhkan kultivasinya sendiri. Nyawanya dalam bahaya kritis. Xiao Xiaoku murni dan baik hati secara alami. Langit. Mengapa kau tidak menghukumku si pendosa ini, alih-alih membiarkan putriku menderita menggantikanku? Nyawa Master Pedang berada di ujung tanduk. Rakyat jelata di dunia ini akan jadi apa mereka? Zhao Xiao. Ini, Paman bela diri Yun Yazi. aku hanya pergi sebentar. Bagaimana kalian semua berakhir dalam keadaan seperti ini? Untungnya belum terlambat. Xiao Xiao masih bisa diselamatkan. Zhao Xiao memiliki tubuh pedang suci sekali dalam 10.000 tahun. Dan juga master dari pedang suci. Seseorang yang memegang pedang suci tidak pernah mengandalkan kultivasi semata. Lalu apa itu? Ini adalah kondisi pikiran. Seperti kata pepatah, tidak ada pembangunan tanpa penghancuran. Xiao Xiao sudah menerobos dan bangun pulang diri. Dalam hal kultivasi, ini mungkin bukan hal yang buruk. Aku sudah lama bersumpah untuk tidak lagi mencampuri urusan duniawi. Tapi sekarang, aku tidak bisa lagi mempedulikan hal itu. Aku akan mentransfer kultivasi seumur hidupku kepada Xiao Xiao. Bantu dia terobos tubuh suci kultivator pedang. Senior Yun Yazi mohon, selamatkan putriku. Aku Chu Tiankuo tidak punya cara untuk membalas budimu. Mulai hari ini, hidupku yang tua ini adalah milikmu. Kita akan bicarakan ini nanti. Bangkitlah. Ini adalah aku masih hidup.
Zhou Xiao, kau akhirnya telah sadar. Itu semua berkat senior Yun Yezi, yang mentransfer kekuatan seumur hidupnya kepadamu, sehingga kau selamat dan sehat, dan telah memulihkan kekuatanmu. Cepat, berterima kasihlah pada gurumu. Terima kasih guru, karena telah menyelamatkan nyawaku. Kekuatan seumur hidupmu. Xiao Xiao. Kau adalah muridku yang paling kusayangi. Jika aku melenyapkan kultivasiku untukmu, apa masalahnya? Benar. Ibuku masih terjebak. Aku harus pergi menyelamatkan ibuku. Anda tidak boleh melakukannya. Anda baru saja pulih dari penyakit serius. Jika Anda pergi sekarang, bukankah itu sama saja dengan mencari ajal? Lalu, apakah aku harus hanya menonton tanpa daya saat ibuku menderita dan tetap bersikap acuh tak acuh? Aku juga telah mendengar tentang situasi ibumu. Gu pemanggil jiwa berada di bawah Gu Induk. Selama orang yang merapal Gu itu masih hidup, apa gunanya bahkan jika kau membawa ibumu kembali? Benar ketua sekte. Sekte Zuan Min sangat banyak dan kuat. Jika kau pergi sendirian, aku takut itu akan sangat berbahaya. Jangan khawatir, strategi saat ini adalah agar kau berkultivasi dengan tekun dan dengan cepat mencapai penyatuan manusia dan pedang. Menggunakan ki pedang dari pedang suci, baru bisa hancurkan serangga Gu itu. Sekte Xuanjian. The film was Dalam 3 translated hari, and tidak pasti narrated apakah by Xiao Xiao M kecil Media. bisa mencapai penyatuan manusia dan pedang. Sukses gagal tergantung usaha ini. Paman bela diri. Ada yang ingin kubicarakan secara pribadi. Ini tidak masuk akal. Kau hanya taruh nyawa lawan nyawa. Itu tidak diizinkan. Biayanya terlalu tinggi. Paman bela diri aku sudah pertimbangkan matang. Dan ini adalah satu-satunya jalan yang bisa ditempuh. Aku memohon persetujuan paman bela diri. Baiklah, karena keputusanmu sudah bulat. Aku tidak akan lagi mencoba membujukmu. Ingatlah ini, berhati-hatilah dalam segala hal. Ini karena lonceng ini. Lonceng ini mengendalikan kesadaranku. Tidak, aku tidak bisa menyakiti putriku lebih jauh lagi. Selama aku mati, mereka tidak akan punya alat untuk mengancam Xiao Xiao. Apa aku mengizinkanmu mati? Bertabraklah. Teruslah bertabrakan untukku. Aku tidak mengizinkanmu mati. Kau harus menjadi seperti anjing dan tetap hidup dengan patuh untukku. 3 hari kemudian, teknik surgawi kita akan mencapai kesempurnaan. Saat itu, tiba Jin Xiao di dunia. Akan berada dalam genggaman kita. Apakah ini ritual pemanggilan jiwa untuk ketua sekte kalian yang sudah mati? Sun Lin Feng, kau individu yang hina. Hentikan kesombongan ini. Jadi kenapa jika aku sombong, bahkan ketua sekte kalian, mati di tanganku? Kalian para bawahan yang tidak berarti, berpikir bisa menghalangiku. Kau, Bagaimanapun kita pernah menjadi sesama murid. Sekarang setelah aku harus membunuhmu, aku sungguh merasa enggan. Bagaimana dengan ini? Jika kau bersedia tunduk padaku, aku tidak akan menyiksamu. Namun bagi mereka yang berani melawanku, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih. Diam kau wanita jahat. Kau ingin membantai sekte Zuanjianku. Kau harus melangkahiku dulu. ketua sekte. Bagaimana kekuatanku saat ini? Membunuh kalian semua, jauh lebih mudah daripada menginjak semut.
Bahkan lebih mudah lagi. Aku sarankan kalian, segera membuang pedang panjang di tangannya. Keluarkan belati. Bunuh diri saja. Sekte Zuanjianku. Sejak berdirinya sekte kami, kewajiban untuk membasmi iblis dan kejahatan. Mengapa kami harus takut padamu penganut ajaran sesat? Memang, kami tidak akan pernah menyerah pada penelut ajaran sesat. Keras kepala dan bodoh. Karena kalian tidak mau menyerah, maka aku akan membunuh sampai kalian menyerah. Bagaimana masih ada yang menolak untuk tunduk? Yutong, sudah beberapa hari tidak bertemu. Kekuatanmu meningkat lagi. Ilmu sesat dari Sekte Xuanming ini sungguh luar biasa. Kami telah berkultivasi dengan rajin selama lebih dari 20 tahun. Namun tidak sebanding dengan hasil beberapa hari ini. Jauh lebih banyak. Penelut ajaran sesat. Kau punya nyali untuk berbicara tentang kultivasi yang tekun. Kultivasi yang tekun adalah mengambil langkah demi langkah. Itu di tempat perlahan seiring waktu. Bagaimana bisa itu dicapai dalam sekali jalan? Kalian semua pasti akan menderita serangan balik. Orang tua bangka. Lawan yang kalah tidak punya hak untuk menggonggong. Apa? Ketua Sekte Long. Aku beri kalian satu kesempatan lagi untuk memilih. Pilih menyerah atau mati. Ketua sekte Anda tidak boleh menyerah. Diam kau orang tua. Jika aku menyerah, apakah kau bersedia untuk mengampuni sekte Zuanjianku? Tentu saja. Bagaimanapun kita dulu pernah menjadi rekan seperguruan. Ketua sekte kami adalah bagian dari jalan yang benar. Bagaimana mungkin kami menyerah pada ajaran sesat? Ketua sekte. Salam kepada ketua sekte yang baru. Ketua sekte. Ketua Sekte The Xuanjian film yang was agung dan translated berkuasa. and Ternyata narrated seperti by anjing, M-Media. berlutut di hadapanku. Longren. Beberapa anjing memang cukup tidak patuh. Berlututlah. Ini semua salahku. Ini karena aku tidak kompeten. Aku tidak bisa melindungi keselamatanmu. Sudah lama ku dengar. Sekte Xuanjian begitu penuh dengan kebenaran. Memandang rendah semua orang. Melihatnya hari ini, tidak lain hanyalah keparat yang hina. Sungguh menyedihkan. Memikirkan bahwa aku pernah menjadikan masuk Sekte Xuanjian sebagai tujuan hidupku. Melihatnya hari ini, tidak lain hanyalah sekumpulan pengecut tanpa tulang. Longren. Dulu kau begitu agung dan berkuasa. Kau melumpuhkan ayahku. Kemana perginya kesombongan yang kau tunjukkan padaku dulu? Sudah kukatakan sejak lama, orang-orang di posisi tinggi ini sudah terlalu lama hidup nyaman. Semangat mereka sudah lama terkikis. Kirimkan burung merpati ke semua keluarga besar. Kumpulkan majelis Jinhyo di Sekte Xuanjian. Jinhyo harus memiliki tatanan baru. Dengan kekuatan seperti itu, sepertinya ilmu duamu telah sempurna. Bagus, kalau begitu aku akan segera berangkat. Aku harus pergi menyelamatkan ibuku. Tunggu. Su Yudong telah menduduki Sekte Xuanjian dan menguasai Jinshou. Sekarang semua keluarga besar adalah antek-anteknya. Kita harus tetap melangkah dengan hati-hati. Aku tidak menyangka dalam waktu sesingkat ini kekuatan Su Yutong akan mencapai tingkat seperti itu. Namun, sekarang kekuatanku sudah sempurna. Benar. Sekarang setelah kau mencapai penyatuan manusia dan padang, sudah waktunya untuk kembali. Su Yutong, Sun Lin Feng, hutang darah kita. Sudah saatnya untuk perhitungan. Apa? Sebuah keluarga berani melawanku. Bagaimana kau menangani masalah ini? Jika majelis Jinhyo menemui kendala apapun, aku pastikan kau akan menyesal karena masih hidup.
Ketua Sekte. Ilmu sucimu telah mencapai kesempurnaan besar. Ya, Selama waktu ini, As Uyutong ini menggunakan Gu pemanggil jiwa untuk memaksa kami bekerja untuknya. Jika ada yang membangkang, dia akan membuat kami berharap sudah mati saja. Su Tong ini benar-benar terlalu jahat. Aku tahu 3 hari adalah waktu yang singkat. Ketua Sekte tak bisa capai penyatuan manusia pedang. Jadi aku berpura-pura menyerah pada penyihir itu untuk tetap berada di sisinya dan mengulur waktu bagi Ketua Sekte. Aku tidak menyangka Ketua Sekte benar-benar mencapai kesempurnaan besar dari ilmu suci. Sekte Zuanjian Jianshu kita selamat. Aku menghargai usahamu Ketua Sekte Long. Tenang saja. Aku pasti akan melenyapkan penyihir ini untuk menyingkirkan kejahatan ini dari dunia. Selama waktu ini, saat aku berada di sisi penyihir itu, aku belajar tentang masalah racun gue. Racun Gu ibuku. Apakah kau menemukan sesuatu? Racun gue yang menjangkiti kami hanyalah telur serangga biasa. Seseorang hanya membutuhkan kekuatan suci dari pedang suci untuk menghancurkannya seketika. Namun racun gue yang menjangkiti ibumu adalah raja dari 10.000 gue. Sangat jahat dan beracun. Jika seseorang secara paksa mengeluarkan parasitnya, ada kemungkinan meridian ibumu akan pecah semua. Dan dia akan mati karena kelelahan. Namun, bukan berarti tidak ada obatnya. Mereka yang terkena racun gue tidak sepenuhnya kehilangan kesadaran. Jika obsesi mereka cukup dalam, hanya dengan begitu racunnya bisa dinetralkan. Selama masih ada secercah harapan, aku akan memberikan segalanya untuk menyelamatkan ibuku. Su Yutong, di pertemuan Jinshu, aku pasti akan membuatmu membayar dengan darah. The film was translated and narrated by M Media. Salam kepada ketua sekte baru dari sekte Zuanjian. Benar-benar orang picik yang meraih kesuksesan. Membiarkan wanita seperti itu menginjak-injak kepala kita. Ini benar-benar sebuah aib. Para tetua tidak perlu formalitas. Kalian semua boleh berdiri. Terima kasih ketua sekte. Semua tetua yang hadir adalah paman-pamanku. Saat mendiang ayahku masih hidup, kalian semua sangat menjagaku. Sekarang setelah aku menjadi ketua sekte, aku tentu tidak akan menyia-nyiakan kalian. Ini adalah upeti yang telah kami siapkan untuk sekte. Ketua sekte bekerja tanpa lelah siang dan malam untuk memastikan keselamatan kalian. Tidakkah seharusnya kalian menunjukkan sedikit apresiasi? Apel. Ini adalah 10.000 Zuanjian, 100.000 jin buah spiritual, dan 1 juta liang koin abadi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikumpulkan oleh semua keluarga kita dalam setahun. Kapan kita bisa mengumpulkan semuanya? Paman jangan panik. Jika ada yang keberatan silakan bicara. Aku pasti akan mendengarkan dengan saksama. Jangan terlalu menaikkan orang. Semua orang tahu kau bersekongkol dengan sekte Zuanmin, dan metode-metodemu sangat licik. Orang lain mungkin takut padamu, tapi Xiao Gonghuo tidak takut padamu. Pengawal, penggal kepala Xiao Gonghu dan kirimkan kembali ke keluarga Xiao. Biarkan keluarganya melihat apa konsekuensi dari melawanku. Karena kalian semua sudah tunduk dengan tulus, maka telanlah seranggaku di depan kalian. Jika penawarnya tidak diminum setiap bulan, tubuhmu akan meledak dan kau akan mati. Jika kalian patuh, seranggaku itu tidak akan mengganggumu. Apa? Seekor seranggaku kecil, dan kau tidak berani menelannya. Apakah ketundukanmu hanya di bibir saja? Jika kalian berani melawan sekali lagi, tanggung sendiri akibatnya. 3. 2. Penjahat licik. Harus mengandalkan metode tercela untuk membuat orang tunduk. Dari mana anjing liar ini datang berani bertindak liar di sini? Mantan murid sekte Zuanjian.
berkolusi dengan jalur sesat, membunuh sesama murid, dan dengan Sia berharap menggunakan metode rendahan seperti serangga ghoul untuk mengendalikan Jinshu. Namun kau masih berani menyebut dirimu ketua sekte. Siapa sebenarnya kau? Bertindak secara rahasia. Bahkan tidak berani menunjukkan wajah. Aku bertanya-tanya, dari mana datangnya orang aneh yang jelek ini? Orang aneh yang jelek. Kita sudah kendalikan situasi. Kau tidak berpikir bahwa dengan hanya beberapa kata darimu, kau bisa mengubah apapun. Kalian semua adalah keluarga terkemuka di Jinshu. Tokoh-tokoh terpandang di wilayah masing-masing. Apakah kalian benar-benar bersedia menelan serangga ghoul dan membiarkan penyihir ini mengendalikan kalian untuk menjadi anjing penurut? Takdirku adalah milikku untuk diperintah, bukan milik langit. Aku menolak untuk hidup dengan berlutut. Mencari ajal. Kau. Siapa sebenarnya kau? Hingga memiliki kultivasi seperti itu? Jiu Xiao Xiao, kau ternyata masih hidup. Ternyata itu kau. Kau ternyata masih hidup. Penjahat tercela seperti kalian masih nyaris bertahan hidup. Mengapa aku harus menjadi orang pertama yang pergi? Lantas kenapa? Karena kau masih hidup, maka aku akan membunuhmu sekali lagi. Kau. Berkat kaulah aku bisa menerobos dan membangun kembali. Memungkinkanku mempelajari kesatuan manusia dan pedang. Untuk mengayunkan pedang suci yang sejati. Bahkan jika kau telah mencapai kesatuan manusia dan pedang, apakah kau pikir kau bisa melakukan apapun padaku? Jangan lupa, Sekti Zuan Jian Masir di bawah kendali kami. Longren, kau maju. Longren, apakah kau ingin mati? Su Yutong, tahukah kau? Pedang suci kuno adalah pedang dengan yang dan kekuatan tertinggi. Tidak ada kejahatan yang bisa bersembunyi di hadapannya. Kau bisa menghancurkan seranggaku biasa. Bisa lakukan hal sama pada Raja 10.000 Gu. Ibu, dia dengan cepat. Ibu, aku percaya padamu. Kau tidak akan menyakitiku, kan? Ibu. Bagaimana ini mungkin? Gu pemanggil jiwaku justru gagal. Kau masih meremehkan kasih sayang seorang ibu kepada putrinya. Kau wanita beracun. Kau sama sekali tidak mengerti. Nona Chu, jangan. Ketua Sekte Chu, akulah yang gagal mengenali kehebatanmu. Akulah yang hina dan tidak tahu malu. Anda sangat murah hati. Mohon ampuni aku. Tidak. Xiao Xiao. Hal-hal ini adalah semua yang wanita beracun itu paksa untuk kulakukan. Aku dia dalangnya. Aku tidak tahu apa-apa. Kau jika kau ingin membunuh seseorang, bunuh dia. Jangan bunuh aku. Ketua Sekte Chu, Anda juga tahu orang macam apa dia. Dia menipumu berkali-kali. Dialah dalang di balik semua ini. Cepat lumpuhkan dia. Kalian berdua benar-benar pasangan celaka yang diciptakan di neraka. Mulai hari ini, aku menurunkan pangkat kalian menjadi pengemis rendahan untuk menuai konsekuensi dari perbuatan jahat kalian sendiri. Longren, Hadiah. kau akan mengawasi mereka sampai mereka benar-benar menebus dosa-dosa mereka. Saya dengan hormat mematuhi perintah ketua sekte. Pengawal bawa mereka pergi. Tidak, aku tidak mau menjadi pengemis, tidak. Tidak. Jiao Xiao, kau baik-baik saja. Ibu. Aku baik-baik saja. Semuanya sudah berakhir. Ketua sekte. Karena para pengkhianat ini telah disingkirkan, kami meminta ketua sekte untuk segera kembali ke sekte dan mengambil alih sekte Zuan Jian. Ketua Sekte Long, aku percaya posisi ketua sekte ini harus dikembalikan kepadamu. Aku sudah mempertimbangkan ini dengan sangat jelas. Aku ingin memberikan diriku
Waktu 1 tahun. Untuk membawa ibuku. Dan menjelajahi gunung, serta sungai yang megah di Jinshu. Ibu. Kali ini akulah yang akan berperan sebagai ibu. Aku akan menjagamu.